Halo, tes. Tes masuk. Oke. Bang Farhan udah masuk ya? Udah, Bang Farhan udah masuk. Share aja ya di ini ya? Sip, share nih. Oke. Salah share lu. Oh, salah. Tuh. Udah. Salah. Bahkan. Mana mancingnya? Aku seorang mas. Sepul. Memang buri. Hah? Khusus memang buri. Asa dingin. Apa sih? Kapan mulai iki? Ya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tes. Ada suaranya nggak ya? Ya masuk Bang. Oh iya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua peserta Himdiv Programming Course Hub Website Development. Terima kasih untuk masih mengikuti acara kita ini sampai pertemuan kita yang mau masuk ke di 4. Mohon maaf untuk teman-teman semuanya, untuk minggu kemarin kita belum mengadakan acara dikarenakan ada halangan dari pemateri kita, Bang Farhan, dan ada kegiatan dari Bang Farhan kemarin. Selamat datang buat Bang Farhan. Baiklah, mari mulai acara kita dimulai. Maaf. Baiklah, mari kita mulai acara kita hari ini dengan pembacaan doa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada Bang Farhan. Udah siap ya Bang? Ya, halo. Suara saya agak berisik di sini ya. Oh iya. Baiklah, kalau begitu waktu dan tempat saya persilakan kepada Bang Farhan untuk mulai materinya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry kalau misalkan saya salah share screen. Oke, saya harap layar saya kelihatan. Layar saya kelihatan, suara saya kedengeran. Ada gangguan sebentar ini, ada orang lagi nyemprot-nyemprot pakai mesin. Jadi kita langsung lanjutin aja. Bentar saya pakai headset dulu biar keren. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bisa lihat layar saya? Oke. Sedikit refresh dari yang kemarin. Kemarin kita udah sampai di searching Instagram Nasi. Ini kemarin kita udah bisa bikin pakai image, udah belajar juga tentang cara ngatur layouting, tentang sifat-sifat dari display kayak inline block, grid, dan flexnya mungkin grid atau flex mungkin nanti kita akan bahas di belakangan. Nah, hari ini kita akan mempelajari cara bikin form sini, dan kita akan belajar JavaScript sedikit buat ya bikin ini animasi ini. Kalau waktunya masih cukup, kita punya waktu sampai sekitar jam 3-an. Oke. Kita langsung aja mulai. Oke. Seperti biasa kita buka dulu inspektornya buat mastiin kita udah sesuai atau belum. Oke. Hello-nya. Nah, di login panel ini kita bisa lihat di dalam login panel ada dua kotak. Ada ini camera image sama login form. Oke. Nah, seperti yang kita sudah tahu, kalau di situ basic display-nya adalah block. Jadi dia akan mengambil seluruh head yang mengambil width yang tersisa dari tempat yang disediakan kayak gitu. Makanya dua-duanya langsung turun ke bawah, si hello-nya di sini. Sorry, ini saya hapus dulu. Oke, ini kita delete dulu. Oke, nah
hello-nya jadi. Nah, sekarang bikin hello-nya ada di sampingnya si image. Bagaimana caranya? Ada banyak caranya. Pertama kita bisa pakai display grid, bisa juga pakai flex, tapi saya lebih suka memakai sifatnya aja, displaynya diganti. Jadi sekaligus kita bisa pakai juga penurunan sifat login panel. Oke, kita bisa pakai kayak gini, .login panel div background color red. Oke, kita cek apakah selektor kita berhasil. Nah, berhasil. Jadi maksudnya login panel spasi div adalah semua div yang ada di dalam semua. Kalau misalkan tadi kayak gini, ini adalah kita ngasih tahu kalau semua div yang ada yang menjadi anaknya div login panel kayak gitu. Nah, sekarang untuk bikin dia supaya sebaris, kita bikin display inline block. Nah, helm-nya sudah bisa. Kita buat vertical align. Vertical align. Sekarang kita bikin panel login panelnya. Sekarang kita bikin form panelnya. Form panel itu nanti yang akan kita bikin itu dia seperti ini, yang di sini. Yang di sini seperti itu. Oke. Nah, pertama form panel yang pertama itu ada, kita buat ada form action yang nggak ada, klik kita kasih kelas form control. Nah, teman-teman yang belum tahu form ini sama, dia sematik, nggak terlalu berpengaruh ke tampilan. Kita bisa lihat kayak di sini, form HTML yang nggak terlalu berpengaruh ke tampilan, tapi dia hanya untuk menandakan kalau elemen itu dia adalah, sebenarnya kalau buat tampilan sih sebenarnya nggak terlalu berpengaruh, tapi nanti akan berpengaruh ke dalam aplikasi logikanya aja sih, kayak gitu. Nah, kita lanjut. Oke, kita bisa bikin. Nah, sekarang kita buat ini-nya. Kita namanya panel di luar sini div Instagram logo, bukan logo, label.
Kita contoh lagi. Kalau buat yang kayak gini kita bisa, saya akan pakai cara buat pakai dia relatif. Nanti kita pakai relatif, jadi cara pakainya bakal sama kayak yang ya, gambar yang di sini. Image-nya yang di luar sini kita bikin relatif, di dalamnya sebagai absolut, sama halnya nanti kayak di sini juga akan dibuat kayak gitu. Oke. Ups. Oke. Lalu kita buat login with Facebook-nya. Lalu kita buat forward passwordnya, flat button forward password. Oke. Lalu home panel kedua ada sedikit pisah jarak, kita buat lagi di sini, dan have account sign up. Oke. Dan have an account, kita kasih dia spend, dan have account set. Terus kita bikin lagi spend di dalamnya. Kita rapiin dulu tadinya. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oh, jadi
kita ganti, ternyata nggak bisa pakai cara itu, kita ganti pakai grid aja biar mudah. Login panel. Pantas dia udah ada displaynya, kita kasih grid volume salah, pantas grid template volumes saya buat satu FR, satu fraction, jadi dia dibagi dua rata sama rata. Terus kita bikin lagi content itemsnya, kita buat di center, lalu kita kasih grid gap supaya ada jarak, saya kasih 5 pixel. Oke, udah ada 5 pixel, dia juga ada. Nah, sekarang kita copy dulu, kita paste. Oke, kita copy. Nggak boleh handset, Mbak. Boleh handset. Oke. Nah, sekarang kita buat yang Instagramnya ini. Buat teman-teman tahu, sebenarnya Instagram ini tuh dia bukan tulisan sembarangan. Dia sebenarnya bukan tulisan yang benar-benar kayak gitu, cuma kayaknya dia itu sebenarnya tulisannya didapat dari sprite yang ini, yang waktu itu saya kirim. Nah, waktu itu kan saya pernah kirim sprite yang kayak gini. Saya yakin teman-teman masih ada. Nah, dia itu pakainya yang kayak gini, pakai sprite. Kenapa pakai sprite? Ini tuh biar nggak pakai sprite kayak gini tuh sebenarnya supaya nggak banyak aset yang harus dikirim, jadi page bisa cepat di download kayak gitu. Nah, cara pakainya kayak gimana? Cara pakainya sama aja, kita tetap pakai background image, hanya saja nanti kita cut dan kita sesuaikan posisinya seperti itu. Login form kita buat di login form panel. Nah, kita bikin backgroundnya background image pakai URL. Kita bisa ambil di Instagram asset IG sprite. Oke. Kita bisa seperti ini. Sepertinya kita kesalahan. Form panelnya tidak tertutup. Sebentar, saya melakukan kesalahan, sepertinya dia yang tidak tertutup if-nya. Oh, maaf. Instagram label salah, pantas. Form panel dot Instagram label. Pantas saja. Oke. Instagram labelnya kita kasih height-nya sekitar 70 pixel. Nah, top. Saya bakal kerjain dulu, baru nanti saya jelasin.
Ayo teh makan dulu. Image background position X jadi 10 px, posisi Y ada di kok tidak terlihat. Headnya hilang 70 pixel. Pantas saja dan salah, ternyata headnya hilang. Oke, dari sini kita bisa dari sini kita bisa cari langsung ada di mana di Instagramnya, gambar Instagramnya maksudnya. Oke, that's right. Nah, ketemu. Nah, kita tinggal sesuaikan width-nya. Width-nya 90 pixel, terlalu sedikit. Oke, kita lihat. Kita copy terus kita paste ke sini. Oke, ini harus di dalam string supaya dia tahu. Colornya bukan black. Nah, sudah mirip. Tapi kita ada yang kita lewatkan, form panelnya harus form panel di panel. Nah,
Di bawah sini kita kasih grab panel. Jadi gini, saya ngejelasin lagi soal sprite. Jadi sprite itu adalah kumpulan aset image. Kalau dikirim satuan kan kebanyakan, jadi kebanyakan kadang juga size-nya gede, jadi lama. Soalnya kalau zaman dulu kan internetnya belum kayak sekarang. Jadi sprite itu sering digunain. Cuma kalau sekarang sih lebih kayak best practice aja sih. Kalau buat aset-aset yang kecil-kecil kayak gitu, nggak masalah dipakai kayak gitu. Nah, sekarang cara pakainya sprite itu dengan cara pertama kita nge-insert dulu background image-nya apa yang mau kita pakai. Dalam kasus ini kita ada di Instagram Asset IG sprite.png. Nah, ini ada posisi X dan posisi Y. Posisi X itu untuk horizontal, Y itu untuk vertikal. Lalu kita define juga tinggi sama panjangnya. Untuk kasus kita ini kita pakai 53 pixel untuk height-nya dan width-nya 178 pixel. Seperti itu. Nah, itu disesuaikan oleh gambar ya. Nah, sekarang sebelum kita ngerapihin Instagramnya, kita ngerapihin dulu buat bikin gray panelnya. Kita tambahin di sini kalau gray panel. Di gray panel pertama kita kasih background color. Nah, itu saya lupa background colornya apa. Kita bisa ambil dengan cara sebenarnya teman-teman bisa ngambil cara pakai cara kayak gini, color picker. Dia white ya. Di warna baru. Jadi bisa diambil langsung. Salah. Oh, ini. Oke. Border, kita kasih dia border solid 1 pixel. Oke. Background colornya white. Lalu kita bikin center. Oke. Kita ganti ini jadi span supaya gampang digerak-gerakin. Di sini kita kasih display inline block. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita rapihkan. Oke, sampai di sini saya kasih waktu dulu beberapa menit untuk bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ingin bertanya? Halo? Apakah tidak ada yang ingin bertanya? Inline block buat apa Kak? Inline block itu dia buat display. Jadi kalau misalkan kita pakai inline block, nanti kita bisa ngerubah display sebuah objek itu, sebuah elemen itu menjadi dia inline tapi bisa juga punya sifat dari blok. Kalau inline itu kan sifatnya dia adalah biasanya kalau inline itu kayak ya image, terus kayak huruf. Dia itu jadi dia bisa satu garis gitu, inline kan segaris. Nah, itu dia bisa kita jejerkan kayak gitu. Teman dia tetap punya sifatnya blok.
bloknya itu bisa bikin, kita bisa kasih height, bisa kasih width, dan lain-lain kayak gitu. Tadi yang grid dipakai di mana? Yang grid saya pakai tadi gridnya saya pakai di kisaran sini, di login panel. Nah, lihat teman-teman, lihat di sini kalau grid itu ciri khasnya kalau di inspect element dia pasti ada garis putus-putus kayak gini nih. Nah, itu ngegambarin grid kayak gitu teman-teman. Saya ngasih ini kalau misalkan biasanya sih saya pakai buat kalau emang saya perlu data yang lurus kayak gini nih, gitu. Sebenarnya bisa juga pakai flex, cuma kadang flex itu buat saya pribadi agak susah diatur, jadi saya lebih pilih grid. Mohon maaf untuk yang spread tadi masih belum. Oke. Jadi gini, HTML spread. CSS image spread. Jadi gini, intinya spread itu adalah satu image penuh yang isi maaf. Nah, kayak gini. Jadi spread itu tuh intinya satu image penuh yang kayak gini. Nah, itu nanti dia bakal jadi aset. Nah, daripada dikirimin semua satu-satu pakai file, itu kan berat. Nanti si browser juga nanti kebanyakan konkurensi, takutnya HP atau browsernya nggak kuat atau gimana, nanti malah jadi masalah dan jadi ribet juga gitu. Mendingan kirim satu tapi semuanya langsung bisa dipakai kayak gitu. Itu kenapa dibikin jadi spread kayak gitu. Nah, gimana caranya kita pakai sprite? Itu gampang. Caranya adalah pertama kita define kalau sebuah elemen punya background image ya dari si sprite itu sendiri. Lalu kita cari posisi image-nya, posisi image yang kita mau, pakai background posisi X dan background posisi Y. Ya, 272 dalam kasus ini kayak gini. Nah, height-nya lalu kita kasih height juga sesuai dengan sprite kita. Kayak gitu. Terus display-nya, ini display nggak perlu. Display itu karena yang tadi kita perlu. Kayak gitu. Nanti kalau misalkan masih nggak paham, silakan ditanya lagi ke Aziz, nanti biar saya yang jawab, oke? Diupload ke GitHub, pasti diupload ke GitHub. Kelebihan menggunakan spread selain meminimalisir file aset, apa Pak? Kelebihannya sebenarnya yang paling menonjol itu. Terus yang kedua juga kita bisa pakai banyak source, tapi paling banyak sih emang meminimalisir file aja, paling sering dipakai kayak gitu. Saya baru lagi spread kalau dipakai property image, apakah bisa spread? Tetap bisa, karena spread dia nggak peduli apapun ininya, tetap bisa dipakai. Dia bukan, soalnya kalau kalau itu tetap aja sebenarnya makanya kita background image, jadi nggak peduli apapun yang dikasih ke dia bakal tetap motong kayak gitu. Oke Kak, untuk membuat sprite itu image-nya harus diedit dulu di Photoshop ya Kak. Bisa di Photoshop, bisa di CorelDRAW atau Adobe Illustrator, terserah desainernya dia mau bikin kemana, yang penting pas nyampe ke kita hasilnya udah PNG dan itu biasanya transparan backgroundnya kayak gitu. Tadi Kang awas jadi Kang awas jadi image hasil bingung aku, waduh. Bisa ditranslatekan dulu, saya kurang paham bahasa Sunda kayaknya ini. Tolong tuh. Mau nanya, kenapa inline block pada logo Instagram kenapa auto ke tengah? Ya, seperti yang saya bilang, kalau ketika kita ngasih sebuah div atau apalah gitu, pokoknya kita kasih inline, displaynya inline gitu. Sesuatu yang punya sifat inline itu dia akan berpengaruh sama text line. Nah, kita lihat nih di login form gray panel ini, di gray panel itu, gray panel. Nah, kita lihat kan di sini ada gray panel. Nah, kebetulan Instagram label kita itu adanya di dalam gray panel. Dia mewarisi sifat text line center. Jadi teksnya itu pasti ke center.
Nah, terus si span kita untuk Instagram itu kita kasih inline block dengan tujuan adalah dia tetap mempunyai konsep inline supaya tetap langsung ke tengah dan tapi tetap bisa pakai height dan width. Karena kalau inline itu dia nggak punya height sama width. Seperti itu. Semoga menjawab. Ada lagi pertanyaannya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Tidak ada pertanyaan. Saya lanjutkan ya. Oke. Sekarang kita akan membuat sepertinya kalau dibandingin samping ke samping ada yang tidak sesuai. Nah, ini artikelnya ada di tengah. Oke, dia ke tengah ya. Kalau sepertinya adanya di sampai ada di depannya background color. Oke, belakangnya kita ganti dulu supaya enggak body background color. Oke, supaya kelihatan. Nah, kalau kayak gini kelihatan. Terus kita tambahin di gray panel margin bottomnya kita tambahin sekitar ya 15 pixel. Oke, padding kita kasih untuk horizontal 10 pixel, 15 pixel. Nice. Oke, selanjutnya kita bikin form ini. Input kita bisa lihat di sini, input HTML. Di sini kita kasih margin bottomnya lumayan banyak, sekitar 2 pixel. Ya, segitu cukup. Nah, sekarang kita kasih form control. Kita bikin kita
input. Sini input. Kita bikin input tipenya teks. Terus kita bikin name. Name-nya itu username. Value-nya kita bikin 0. Placeholder kita buat seperti phone number, username of email. Phone number. Oops. Number. Atau email. Nah, tag input itu adalah tag yang menurut saya unik. Karena apa? Karena dia self enclosing tag. Yang dimaksud adalah self enclosing tag adalah input yang bisa menutup dirinya sendiri kayak gini. Sama seperti image, terus br, break, dan lain-lain. Itu. Kita bikin lagi untuk passwordnya. Kita copy aja. Nah, cuma kalau ini dia agak beda karena harus type-nya password. Name-nya kita ganti password. Password-nya kita ganti password. Oops, nah. Oke. Labelnya ini lagi. Kita tambahin div supaya dia langsung bisa turun. Untuk input ini nggak mesti harus ada labelnya ya. Tapi kadang ada yang mau pakai label. Nah, di sini saya juga karena biar rapi aja, biar terpisah kayak gitu. Kita coba cek. Nah, net kita bisa pakai seperti itu. Plus form fill. Sebentar ya, saya ada. Oke, form field sudah kita dapat. Nah, terus gimana caranya kita buat supaya sesuai dengan ini? Gitu. Caranya simple. Pertama kita bisa buat dengan menggunakan inheritance pastinya. Nah, pertama kita buat dulu form control. Lalu di setiap form control ada form field-nya, form field. Lalu input. Kita bikin. Pertama kita kasih dia padding. Paddingnya sekitar 5px, 10px.
10px. Kita coba lihat dulu hasilnya gimana. Nice. Terus setiap form. Terus kita kasih lagi kayak gini. Kita kasih jarak ya biar nggak terlalu dekat. Margin bottom kita kasih sekitar 15px. Lumayan lah. Oh, dia kurang. Kita kasih lagi sekitar 5px. Ups, kebanyakan. 15px. 10. Kita buat jadi 10px. Terus backgroundnya kita kasih color, kita kasih terus kita ganti lagi dia punya border solid 1px. Kita kasih border radius juga, border radius supaya nggak terlalu lancip ujungnya, 5px saja, nggak usah banyak-banyak. Oh, ternyata dua lagi. Lalu kita kasih outline color. Outline colornya itu kita kasih. Nah, outline itu maksudnya adalah ketika kita klik di sini. Nah, kan ada, kita lihat nih pinggir-pinggirannya. Nah, itu yang dinamakan dengan outline. Kita ganti warnanya, outline colornya ganti. Kayaknya terang. Oke. Kita cek warnanya. Berarti di sini juga kurang lebih seperti itu. Kita kasih dia width pixel kurang. Kita kasih berarti 270. Kebanyakan. Margin bordernya 8. Ya, nggak terlalu jauh. Oke. Terus kita bikin button. Button ini posisinya lagi disable. Cuma nanti kalau udah keisi biasanya dia bakal jadi kayak gini. Nah, kita bikin buttonnya.
Sekarang kita bikin button. Apa buttonnya? Login. Log. Dalam form control button pertama kita kasih dia padding sekitar 35 pixel, atasnya 10 pixel, kebalik kita sini 10, di sini 35, kurang panjang. Masih kurang panjang juga ternyata. Harus sepanjangnya sih. Jadi kita kasih width. Oke, terus kita kasih background color, blue-nya dia blue, kita contek aja di sini, dia warna birunya seperti ini. Color white, outline color terus outline non, bordernya kita adjust non juga. Terus kita kasih lagi border radius 5 pixel. Terus dia perlu ini. Enggak kalau kerja. Enggak, temen gua IoT juga yuk, teman sekelas gua, sepantaran lu. Dia belajar dari adeknya. Makanya, ntar nih soalnya gua potong nih. Gua tahu pas nanang tak pasang-pasang speaker. Font size 15 pixel, terus font width kita kasih 700. Seumuran umum lu. Baru-baru begitu. Oke, buttonnya udah jadi. Sekarang kita bikin garis. Bikin garis yang di sini, maaf, yang di sini. Kita kasih buat margin button dulu biar nggak salah 10 px.
biar ada jarak. Nah, kalau line itu intinya kita nggak bikin satu garis, kita bisa pakai, oh ya sebenarnya kita bisa pakai kayak gini. Kita nggak perlu pakai line, kita cukup pakai HR. HR itu adalah horizontal line. Nah, horizontal line ini nanti dia nggak gambar garis panjang segini. Nah, kita bisa atur supaya pakai kelas namanya kelas divider kayak gini, supaya nanti kita bisa atur juga. Nah, kelas divider ini nanti kita kasih dia maksimal max width-nya sekitar 275 sorry, buttonnya 290 pixel, max width-nya 290 pixel, positionnya kita buat absolute, relatif. Nah, ini kita kasih text align center. Sorry, ini nggak usah, kita bikin divider hr max width-nya nya 290 pixel. Kita coba lihat lagi html.r. Text align center. Sudah kita pilih posisinya. Nah, sekarang ini kita kasih background colornya white. Terus kita kasih juga dia posisinya absolute. Nah, terus kita belajar baru ada atribut baru dari CSS namanya z-index. Z-index itu untuk ngatur indeks sebuah elemen. Dia itu ada di urutan keberapa. Nah, ini kita bikin dia 10. Kita bikin dia z-indexnya yang bawah ini 11. Ini kita bisa bikin sekitar 30 pixel. Nah,
dari top jadi 30 px kebanyakan. Oke, nah 50% kurang. Nah, pasaran semenjak krisis utama Politik. sebelum pertama juga ya, udah mau ya sebelum kayak gini. Kita bisa bikin garisnya pakai absolute, balik lagi itu cara penggunaan kita di positionnya, supaya apa, kita gimana caranya udah dapat data terus supaya bisa manfaatinnya juga. Jadi kita bisa pakai cara ini buat mainin layar, jadi kita bisa tumpuk-tumpukan elemen di HTML kayak gitu. Oke, saya copy dulu. Nah, berikutnya kita masuk login with Facebook. Kita bakal belajar lagi yang baru. Nama elemen yang baru lagi namanya before ini 30 px with 30 px background color kita bikin red dulu buat tahu. Salah. HTML CSS before. Nah, jadi before itu dipakai buat ngebikin sesuatu yang ada yang posisinya sebelum elemen kita itu. Dalam kasus ini kita pengen ngebikin sini yang ini. Konten. Nah, ini kita bisa bikin kosong aja, yang supaya dia biar ada aja. Tidak ada. Kenapa dia tidak muncul? Tes.
cukup jauh juga. Kita ganti span biar dia ada pas. Nah, cuma pixel, 12 pixel. Oke. Inline block kita matikan. Kita gunakan black. Marker. Kita zoom sedikit. Nah, ini saya zoom sedikit supaya kelihatan. Nah, ini kita harus sedikit sabar mencarinya. Nah, itu dia. Kita sesuaikan di sini. Oke. Ini headnya kita buatkan lagi.
Kita kasih border radius biar nggak terlalu lancip. Radius kebanyakan ternyata 2 pixel. Nah, kita copy, paste. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih bingung, before after itu cuma dikategorikan sebagai pseudo selector. Jadi dia bakal ngasih tahu di mana posisinya. Before itu sebelum elemen, after itu sesudah elemen. Makanya saya bisa ganti jadi kayak gini. Oops. Nah, dia jadi pindah ke belakang. Nah, kayak gitu. Seperti itu. Kita kasih dia lagi margin bottom. Kita 30 px. Salah, bukan di sini, di dividernya. Di Oke, teman-teman, ini untuk saya rasa untuk hari ini udah cukup dulu. Nah, sebelum saya tutup, saya mau nanyain yang mau bertanya, silakan bertanya, karena udah sore dan kayaknya materinya juga udah kebanyakan, takut teman-teman udah nggak fokus. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Label itu biasa dia bawaan dari HTML input. Biasanya itu dia bakal, kalau ada tag label, tag input harus ada labelnya biasanya. Tapi kadang kita nggak perlu label buat di input kita kayak gitu. Dia cuma buat ngasih nama aja, ntar ditampilin kayak gitu. Contohnya kayak gini. Nih kan ada label, di sini ada input. Nah, nanti tampilannya si label itu bakal ngasih tulisan kayak gini. Gitu aja sih kalau label. Untuk HR dia itu sifatnya itu HR. Kita coba kita lihat HR, HTML HR. Nah, kalau teman-teman bingung soal sebuah tag, teman-teman bisa refer ke sini aja kayak gini. Terus ditanyain kenapa dia collapse, karena dia punya sifatnya sendiri. Nah, seperti ini. Ketika teman-teman bingung, teman-teman bisa ngeliat aja kayak gini. Nah, kita bisa lihat tuh, dia displaynya block dan overflow segala macam. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman kalau seandainya terjadi keinginan yang ada tag yang pengennya harusnya ngikutin parent, nah itu bisa dikasih lagi misalkan inline block dan segala macam. Tapi nggak semua tag bisa dipaksa buat kayak gitu. Jadi paling kalau emang teman-teman pengen banget ngerubah suatu posisi dari suatu elemen, saya saranin buat tetap pakai konsep position kayak gitu, Pak. Tinggal pakai position relatif terus ke absolute kayak gitu. Semoga menjawab. Kalau emang kurang jelas silakan tanya lagi ke Ajis, nanti akan saya coba jawab lagi. Terima kasih.
Terus buat source code ada di GitHub saya Hans20 bisa dicari. Dulu ya, nggak ada tentuan baik buruknya. Kalau saya pribadi, kalau untuk web mungkin Sprite bagus, cuma karena nggak apa, balik lagi ke desainernya mau ngasih yang mana, Sprite atau yang lurus, kayak gitu. Jadi nggak ada yang lebih baik sebenarnya, tergantung kebutuhan masing-masing aja, kayak gitu. Saya rasa cukup dulu sampai di sini. Nanti akan saya kabari lagi kalau ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen. Halo. Terima kasih buat Bang Farhan untuk acara hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim telah selesai. Buat Bang Farhan bisa meninggalkan Zoom. Buat teman-teman sekalian silahkan absen. Absennya udah di-share ya. Maaf di sini agak berisik. Buat teman-teman semua yang tidak absen juga boleh langsung meninggalkan